kita siapkan hati dan pikiran kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 14. Baik adik-adik Sekolah Minggu, kita kembali mengangkat pujian kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 26. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 31.
Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam minggu kita hari ini, di minggu tanggal 1 Agustus 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya ayo amang undang untuk duduk. Ya, semuanya duduk rapi. Kita lipat tangan. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Masih ada yang belum tutup matanya. Ayo, siapa? Ayo, langsung ayo tutup matanya biar berdoa, ya. Kita satukan hati, kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Daniel pasal 6. Ya, ayo semuanya ambil Alkitabnya ya. Ambil Alkitabnya. Ambil Alkitabnya. Oh, masih ada yang duduk ini enggak mengambil Alkitabnya. Oke, amang kasih waktu hitungan sampai 3. Semuanya semuanya harus bawa Alkitab. Ambil Alkitabnya. 1, 2, 3. Oke, amang harap sudah diambil semua Alkitabnya ya. Kita buka kitab Daniel ya. Daniel perjanjian mana anak-anak sekolah minggu? Apa? Perjanjian baru? Bukan ya. Daniel perjanjian lama. Daniel pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Firman Tuhan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Iya. Anak-anak sekolah minggu pasti semua bertanya-tanya, apa itu kertas yang dibawa Amang itu? Tenang, nanti ada saatnya Amang tunjukkan. Surprise ya, nggak boleh dilihat. Jangan ada yang ngintip ya. Oke, kita mendengarkan firman Tuhan dulu. Oke. Nah, firman Tuhan yang dikatakan di dalam Daniel itu bisa kita lihat anak-anak sekolah minggu. Amang bercerita dulu tentang sejarah Daniel ini. Siapa ini Daniel ya? Nah, Daniel ini adalah seorang yang dikasihi oleh Tuhan ya. Seorang yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, dan juga Daniel adalah hakim-hakim ya, hakim-hakim satu di antara 15 hakim-hakim yang ada di Israel pada saat itu. Nah, pada saat itu di dalam kitab Daniel ini, terlebih di dalam ayat 11 sampai 12, di situ jelas bahwa di dalam firman ini sudah ada dikeluarkan surat perintah, dikatakan ya. Surat perintah siapa? Kenapa? Apa itu surat perintahnya? Bahwa di dalam surat perintah itu bahwa ada yang tidak menyukai Daniel dan tidak menyukai Allah Daniel itu, agar tidak dipuji atau disembah dan berdoa kepada Allah Daniel, yaitu Allah kita. Nah, maka pada saat itu dihasutlah Raja Darius pada saat itu ya, supaya mengeluarkan barang siapa yang tidak berdoa kepada dewa atau Raja Darius itu, maka semuanya akan ditangkap dan dimasukkan menjadi bahan makanan singa pada saat itu ya. Nah, namun pada saat itu juga dari dikeluarkan surat perintah tersebut, Daniel tidak pernah takut. Daniel tidak takut
walaupun dia dikeluarkan surat itu, dia tidak takut, dia tidak gentar, dia tidak mundur, dia tetap maju untuk memuji siapa? Siapa? Nggak Amang dengar. Oh iyalah, nggak Amang dengar karena online ya. Amang harap semuanya menjawab ya. Karena siapa? Dia tidak gentar memuji Allah itu sendiri. Ya. Nah, maka pada saat itu adik-adik sekolah minggu yang terkasih, bahwa sama halnya di dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak sekolah minggu. Ya, siapa di sini yang masih takut dengan suatu suara-suara yang tidak jelas? Contohnya krik 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 gitu. Siapa yang takut? Coba angkat tangannya. Nah, itu aja kita takut. Ya, bagaimana suara-suara atau bagaimana memang bisikan hati yang datang kepada kita. Ya, jadi adik-adik sekolah minggu yang terkasih, bahwa satu kata kunci ketika kita memang tidak takut ialah bagaimana kita mengimani Allah dalam hidup kita. Ya, nah sama halnya seperti yang dilakukan oleh Daniel. Ya, walaupun nyawa taruhannya, walaupun dirinya menjadi korban mangsa singa, tapi ketika iman kita ini memang betul-betul bertakwa kepada Allah, tidak ada yang perlu kita takuti. Atau siapa di sini yang masih takut ke kamar mandi? Ayo angkat tangan. Pura-pura Amang nggak lihat ya. Pura-pura Amang nggak lihat. Ayo, siapa di sini yang masih takut ke kamar mandi karena malam takut ya? Padahal Daniel jelas sudah melanggar aturan yang dilakukan oleh raja tersebut. Karena apa? Karena barang siapa yang melanggar akan dimasukkan ke lubang singa, ke gua singa, menjadi bahan makanan singa. Tetapi Daniel tidak takut. Dia tetap melakukan doa 3 kali sehari. Dia berlutut, dia berdoa, dia menghirup napas kehidupan, yaitu berdoa kepada Tuhan. Karena kata kunci dalam hidup ini, bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita dengan doa, yakinlah anak-anak sekolah minggu, ya, yakin kita pada Allah kita, pasti Allah menyertai kita, menyertai orang tua kita, ya, dimanapun kita berada. Sama halnya, inilah sekarang Amang kasih tunjuk ini, ya, ini dia gambarnya, ya, coba dilihat ini gambarnya. Inilah si Daniel, ya, yang ingin dimangsa oleh singa, ya, yang ingin dimangsa oleh singa. Tapi dia berdoa kepada Allah, sehingga apa? Sehingga singa-singa ini yang ganas ini, ya, singa-singa yang ganas ini tunduk, tidak takut dan tidak memakan Daniel, ya, dan tidak memakan Daniel pada saat itu. Malah dia seperti sahabat. Singa itu anggap Daniel sahabat. Ya, maaf kata, bahwa dia tunduk kepala singa, baru dikeluarkan lidah singa, dijilat dia, ya, sehingga istilahnya itulah tanda kehormatan singa kepada manusia, kepada Daniel, ya, hamba Allah pada saat itu. Nah, ini dia. Gitu banyaknya singa yang mengerumuni dia. Coba siapa di sini yang nggak takut sama singa? Amang aja takut, ya. Apalagi anak-anak sekolah minggu. Ini tengok nih, singanya besar-besar, ya. Nah, jadi dalam gambar ini jelas, ketika dia berdoa, bersinar, disinari Daniel, sehingga Daniel diberkati oleh Allah. Itu dengan apa? Kenapa dia tidak dimakan oleh singa itu? Karena apa? Karena dia bertaat atau dia kokoh dalam imannya kepada Allah itu sendiri.
Ya, demikian ya. Jadi bagi anak-anak sekolah minggu jangan takut. Ya, jangan takut. Dengan kata kunci, kita teguh dalam iman, kita tetap berdoa kepada Tuhan, kita serahkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, baik itu cita-cita, ya. Atau di sini siapa sini adik-adik sekolah minggu yang bercita-cita jadi pendeta? Apa? Nggak ada. Waduh, kasihan kali, bah. Sedih amang jadinya. Ada? Oh, ada rupanya. 2 orang ya? 2 orang, iya. Ya bagus. Mudah-mudahan Tuhan mendengarkan itu ya. Iya. Siapa di sini yang cita-citanya dokter? Siapa cita-citanya polisi atau tentara? Iya, semuanya cita-cita itu bagus ya. Dengan kata kunci kita serahkan kepada Tuhan. Jangan takut, jangan gentar. Seperti Daniel yang tidak takut, yang tidak gentar, walau nyawa menjadi taruhannya. Walau nyawa menjadi taruhan di dalam pembenaran atau pemberitaan firman Tuhan. Ya. Dan juga di sini anak-anak sekolah minggu, adik-adik, siapa di sini yang belum tahu berdoa? Coba angkat kakinya, coba angkat tangannya. Wis, masih banyak yang belum tahu berdoa. Ya, tolong ya bagi anak-anak sekolah minggu, coba ya. Doa bukan panjang kali lebar. Ya, doa itu apa yang dikeluarkan, apa yang ada dalam hatimu, itulah doamu. Sampaikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin makan, berkati makan ini. Amin. Itu satu. Atau Tuhan Yesus, lindungi orang tua kami, berikan kesehatan, dan jangan buat mereka takut untuk menghadapi segala penderitaan dan tantangan dalam hidup ini, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Itu juga karena apa? Karena doa-doa anak yang tulus didengar oleh Allah. Itu dia. Tapi ingat, anak-anak yang tulus, anak-anak yang teguh dalam iman kepada Yesus Allah itu sendiri, ya. Jadi kepada anak-anak sekolah minggu, jangan takut, jangan gentar, nyatakan Tuhan dalam hidupmu. Dan satu kata, ya, ini harus didengarkan anak-anak sekolah minggu. Amang bisikkan sini, amang bisikkan, jangan lagi takut ke kamar mandi. Oke? Janji? Oke, mantap ya. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin dan percaya Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu HKBP Batu Aji Baru, Kau berkati mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan dan juga berikan mereka kepintaran dan iman yang teguh, agar apa yang mereka inginkan, yang cita-citakan mampu tercapai dalam kehendak Engkau Tuhan. Berkati orang tua, anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, Kau berikan mereka kesehatan, kebijaksanaan, dan berkati setiap apa yang mereka kerjakan, agar dapat buah yang mereka kerjakan dan mereka pakai dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati, kami serahkan hidup kami, hidup anak-anak sekolah minggu di dalam kasih karunia-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat persembahan kita. Ini persembahanku Tuhan, saya tidak berbohong. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 550.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.